wabarakatuh. Selamat siang, Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, Ibu ingin memastikan terlebih dahulu nih, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas dan tampilan layar bisa kamu lihat dengan baik? Bu, suara dan layarnya sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih juga ya, Febri, sudah meluangkan waktu kamu untuk hadir dan bersedia mengikuti sesi konseling online pada hari ini. Ibu menghargai kesediaan kamu untuk terbuka dan mau berdiskusi. Sebelum masuk ke inti pembahasan, Ibu ingin memastikan dahulu nih, apakah ini pertama kalinya kamu mengikuti layanan konseling ini baik secara langsung maupun secara online? Iya, Bu, ini pertama kalinya. Oke, baik. Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi, konseling online ini adalah proses bantuan profesional di mana ibu dan kamu berdiskusi untuk memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi, membantu kamu melihat pilihan-pilihan yang ada dan mendukung kamu dalam mengambil keputusan yang paling sesuai dengan diri kamu. Semua pembicaraan kita ini bersifat rahasia, tidak akan disampaikan ke siapapun tanpa izin kamu. Jadi kamu bisa bercerita dengan jujur dan tenang. Apakah penjelasan Ibu bisa dipahami? Bisa, Bu, saya paham. Oke, kemarin kamu mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ya tentang perencanaan karir dan jurusan kuliah. Nah, setelah itu kamu menghubungi ibu karena kamu sedang mengalami perbedaan pendapat dengan orang tua kamu mengenai jurusan yang ingin kamu pilih, betul? Betul. Ya, oke. Orang, orang tua saya ingin masuk teknik sipil, tapi saya ingin ekonomi. Oke, baik. Nah, sebelum kita bahas jurusan lebih jauh lagi, Ibu ingin tahu dulu nih kondisi kamu, kondisi emosi kamu. Bagaimana perasaan kamu saat ini ketika menghadapi perbedaan pendapat tersebut? Jujur, Bu, saya merasa tertekan, kepikiran terus. Saya takut mengecewakan orang tua saya, tapi saya juga takut kalau nanti saya salah jurusan. Terima kasih ya. Oke, terima kasih sudah menyampaikan perasaan kamu dengan jujur nih, Febri. Ibu sangat mengapresiasi hal itu. Perasaan tertekan, bingung, dan takut itu tuh sangat wajar dialami oleh seseorang, terutama ketika keputusan yang harus diambil itu menyangkut masa depan dan harapan dari orang tua. Ibu melihat kamu berada di posisi yang tidak mudah karena di satu sisi kamu ingin membahagiakan orang tua kamu, tapi di sisi lain kamu juga ingin jujur pada diri kamu sendiri. Sekarang coba kita bahas satu persatu ya. Menurut kamu, apa alasan orang tua kamu ingin kamu masuk teknik sipil? Mereka bilang teknik sipil itu jurusan yang jelas, peluang kerjanya bagus, dan masa depannya lebih terjamin. Oke, baik. Sekarang Ibu ingin mendengar dari sudut pandang kamu nih. Apa yang membuat kamu lebih tertarik pada jurusan ekonomi? Sejak SMA saya lebih suka pelajaran ekonomi. Saya senang belajar tentang keuangan, perhitungan, dan analisis. Kalau teknik sipil saya kurang tertarik dan takut tidak bisa menjalaninya. Baik, oke. Dari cerita kamu, kita bisa lihat ya bahwa orang tua kamu lebih menekankan pada keamanan masa depan, sedangkan kamu lebih menekankan pada minat dan kenyamanan belajar kamu. Keduanya itu sama-sama penting dan hari ini kita akan mencoba mencari titik tengahnya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang bisa membantu kamu melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Jadi, kalau ada bagian yang kurang jelas atau ingin kamu tanyakan, silakan ya. Ya, baik Bu. Kita mulai dari membahas tentang pentingnya minat dalam memilih jurusan. Minat itu sebenarnya adalah rasa ketertarikan yang muncul dalam diri seseorang terhadap suatu bidang. Jadi bukan hanya sekedar suka, tapi ada rasa nyaman
tertarik untuk tahu lebih banyak dan tidak merasa terbebani ketika mempelajarinya atau menjalaninya. Biasanya, kalau seseorang kuliah di jurusan yang sesuai dengan minatnya, ia akan lebih semangat mengikuti proses perkuliahan. Ketika ada tugas, ujian, atau materi yang sulit, ia cenderung lebih kuat dalam bertahan. Bukan karena kuliahnya mudah, tapi karena ada rasa suka dan ketertarikan sehingga tantangan itu tuh bisa ia terima sebagai bagian dari proses. Minat juga membantu seseorang untuk lebih mudah mengembangkan potensi dirinya. Misalnya, ketika kamu tertarik pada suatu bidang, kamu akan lebih antusias mencari informasi tambahan, mengikuti kegiatan yang relevan, dan melatih kemampuan tertentu tanpa merasa terbebani oleh hal tersebut. Hal ini membuat kemampuan kamu berkembang lebih optimal. Selain itu, kuliah itu kan proses yang cukup panjang, bukan hanya 1 atau 2 bulan. Ada tugas praktik, presentasi, dan tuntutan yang harus kamu jalani terus-menerus. Kalau jurusan yang dipilih sesuai dengan minat, perjalanan panjang itu tuh akan lebih terasa bermakna dan menyenangkan, bukan hanya sekedar kewajiban yang harus diselesaikan. Ketika seseorang berada di jurusan yang sesuai dengan minatnya, ia biasanya lebih mampu menghadapi tekanan akademik, misalnya tugas yang menumpuk atau tuntutan nilai tinggi. Minat membantu seseorang tetap bertahan karena ada rasa ingin berkembang dan mencapai tujuan, bukan hanya sekadar menyelesaikan kewajiban. Nah, sebaliknya, kalau seseorang memilih jurusan tanpa mempertimbangkan minatnya, proses belajar sering terasa lebih berat. Bukan berarti orang tersebut itu nggak mampu, tapi karena tidak ada ketertarikan emosional dengan bidang yang dipelajarinya. Akhirnya, kegiatan belajar yang dia jalani itu terasa dipaksakan, mudah bosan, cepat lelah, dan kurang menikmati prosesnya. Karena itu, minat itu bisa dikatakan sebagai fondasi awal yang sangat penting dalam menentukan kenyamanan dan keberlangsungan studi. Dengan minat yang sesuai, perjalanan kuliah biasanya akan terasa lebih ringan, bermakna, dan memberikan peluang yang lebih luas bagi seseorang untuk berkembang. Namun, biasanya dalam kenyataannya itu, keputusan memilih jurusan itu nggak hanya melibatkan diri kita sendiri, tapi biasanya ada peran orang tua juga yang cukup besar supaya kita bisa memahami posisi orang tua. Jadi kita bahas lebih dalam lagi ya. Selanjutnya itu kita bahas mengapa orang tua sering memiliki pandangan yang berbeda dengan anak dalam memilih jurusan. Biasanya orang tua itu umumnya melihat pilihan jurusan dari sudut pandang pengalaman hidup mereka. Mereka sudah melewati berbagai fase kehidupan, seperti bekerja, mengatur keuangan, menghadapi tuntunan ekonomi, dan memikirkan masa depan keluarganya. Dari pengalaman itu, orang tua biasanya belajar bahwa masa depan yang aman itu sangat penting. Jadi itu sebabnya ketika orang tua memberikan saran jurusan, mereka sering melihat peluang kerja, kestabilan penghasilan, dan keamanan masa depan anak mereka. Mereka takut jika nantinya anak mengalami kesulitan ekonomi seperti sulit mencari pekerjaan atau merasa tidak memiliki kepastian hidup. Jadi sebenarnya yang mereka pikirkan adalah bagaimana anak bisa hidup nyaman dan tidak kekurangan di masa depannya. Ketika orang tua mengarahkan anak pada jurusan tertentu, seringkali hal itu muncul dari apa yang mereka lihat di lingkungan sekitarnya. Misalnya ada saudara atau tetangga yang sukses di bidang tertentu. Mereka biasanya berpikir bahwa jurusan itu adalah jurusan yang paling aman dan itu terbukti. Jadi perbedaan pendapat ini biasanya bukan karena orang tua itu nggak sayang atau nggak memahami anaknya. Justru sebaliknya mereka itu peduli, tetapi cara menunjukkan kepedulian mereka itu mungkin berbeda dengan apa yang diharapkan oleh anaknya. Orang tua ingin yang terbaik menurut versi mereka, sedangkan anak memiliki pandangan terbaik menurut versi diri sendiri. Kalau kita memahami sudut pandang ini, biasanya perasaan kita terhadap orang tua bisa sedikit lebih tenang. Kita tahu bahwa mereka bukan bermaksud menghalangi, tapi sedang melindungi kita dengan cara yang mereka pahami. Dengan memahami hal tersebut, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat, bukan dengan langsung merasa tidak didukung, tapi mencoba melihat bahwa
ada niat baik di baliknya, walaupun mungkin caranya itu gak selalu sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah mendengar penjelasan ini, bagaimana perasaan kamu terhadap sikap orang tua kamu selama ini? Saya jadi lebih paham, Bu. Ternyata orang tua saya khawatir. Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan coba melihat bagaimana caranya menemukan titik tengah antara minat kamu dan harapan orang tua kamu, supaya keputusan yang kamu ambil itu tetap lebih realistis, tapi juga sesuai dengan diri kamu. Sekarang kita lanjut untuk melihat jurusan yang sedang menjadi perbedaan pendapat ini secara lebih objektif, supaya kamu bisa memahami gambaran nyatanya. Nah, berikutnya kita coba lihat gambaran dua jurusan yang sedang kamu pertimbangkan, yaitu teknik sipil dan ekonomi. Tujuannya supaya kamu bisa menilai berdasarkan karakter dan tuntutan masing-masing dari jurusan itu, bukan hanya dari sekadar cerita atau pendapat dari orang lain. Teknik sipil itu termasuk jurusan yang banyak menuntut kemampuan teknis. Di dalamnya ada banyak materi yang berkaitan dengan perhitungan teknik, struktur bangunan, desain konstruksi, dan juga analisis perencanaan. Selain itu, di bidang ini juga ada pekerjaan lapangan seperti survei lokasi, pengawasan proyek, dan pengecekan kondisi fisik bangunan. Karena itu, jurusan ini biasanya cocok bagi seseorang yang suka berpikir logis, teliti, tidak mudah menyerah ketika menghadapi soal hitungan yang rumit, dan bersedia menghadapi situasi kerja yang kadang menuntut aktivitas di lapangan. Ada kalanya pekerjaan dilakukan di luar ruangan, di proyek atau lingkungan yang dinamis. Sementara itu, jurusan ekonomi itu lebih banyak menekankan pada kemampuan analisis, terutama yang berkaitan dengan keuangan, perencanaan ekonomi, manajemen, serta pemahaman tentang bagaimana sistem ekonomi berjalan. Di dalamnya itu ada materi tentang perbankan, manajemen keuangan, pasar, bisnis, dan pengambilan keputusan ekonomi. Jurusan ini biasanya cocok untuk seseorang yang senang berpikir strategis, menganalisis data, berhitung, dan memperhatikan keuangan, dan tertarik memahami hubungan antara ekonomi, bisnis, dan masyarakat. Kerjaannya juga lebih banyak berada di ruang kerja formal seperti kantoran, perbankan, perusahaan, atau administrasi. Jadi, setiap jurusan itu sebenarnya memiliki tuntutan dari tuntutan dan karakter yang berbeda. Bukan berarti ada jurusan yang lebih baik atau lebih jelek. Yang ada adalah apakah jurusan itu sesuai dengan minat kamu, kemampuan dan karakter kamu, atau justru kurang sesuai dengan karakter, kemampuan dan minat kamu. Nah, setelah mengenal karakter masing-masing jurusan, penting juga nih buat kita untuk memahami apa yang bisa terjadi ketika seseorang memilih jurusan yang tidak sesuai dengan dirinya. Ketika seseorang menjalani jurusan yang sebenarnya tidak sesuai dengan minatnya, dampaknya itu seringkali tidak langsung terasa di awal. Pada awal kuliah mungkin terasa biasa aja, kamu jalanin, nggak ada hal yang bikin kamu nggak enak gitu. Namun seiring berjalannya waktu, tuntutan kuliah itu akan semakin meningkat, dan materinya akan semakin mendalam. Jika jurusan tidak sesuai dengan minat atau karakter diri seseorang, seseorang bisa mulai merasa terbebani secara emosional, misalnya merasa cepat bosan, sulit fokus, tidak menikmati proses belajar, atau merasa tertekan saat menghadapi tugas dan ujian. Lama-kelamaan, kejadian kuliah yang harusnya menjadi proses pengembangan diri itu justru terasa seperti beban yang berat untuk dijalani. Gak jarang juga hal ini tuh juga mempengaruhi kepercayaan diri. Seseorang bisa mulai berpikir bahwa dirinya tidak mampu, padahal sebenarnya bukan karena nggak mampu, tapi karena bidang yang dijalani itu tidak sesuai dengan ketertarikannya. Akibatnya, motivasi belajar dapat menurun dan potensi yang dimiliki tidak berkembang secara optimal. Dalam jangka panjang, pilihan jurusan yang tidak sesuai dengan minat juga bisa berdampak pada kepuasan kerja. Ketika lulus dan bekerja di bidang yang sama, seseorang bisa merasa kurang
menikmati pekerjaannya. Hal ini tentu akan mempengaruhi kenyamanan, produktivitas, dan kesejahteraan psikologisnya. Karena itu, mempertimbangkan minat dalam memilih jurusan bukan mengabaikan masa depan, tapi justru sebagai upaya agar masa depan yang dijalani terasa lebih bermakna, nyaman, dan sesuai dengan diri sendiri. Sekarang kita bahas bagaimana caranya menyikapi perbedaan pendapat orang tua secara bijak. Karena perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting adalah bagaimana cara kita mengelolanya. Yang pertama, kamu bisa menyampaikan pendapat dengan tenang, sopan, bukan dengan emosi. Ketika kita marah atau terpancing emosi, pesan yang ingin kita sampaikan itu seringkali tidak diterima oleh baik. Jadi, usahakan berbicara pada waktu yang tepat ketika suasana sedang kondusif dan orang tua sedang tidak lelah. Langkah kedua yang bisa kamu ambil adalah jelaskan pilihan jurusan kamu disertai alasan yang logis dan jelas. Misalnya, kamu bisa menjelaskan minat kamu, kemampuan yang kamu rasakan, serta prospek jurusan tersebut. Jika perlu, kamu juga bisa menunjukkan informasi dari sumber yang terpercaya. Dengan begitu, orang tua kamu bisa memahami dasar pemikiran kamu, bukan hanya melihatnya sebagai keinginan semata. Langkah ketiga, kamu bisa coba untuk benar-benar mendengarkan pendapat orang tua kamu. Dengarkan alasan mereka dengan sikap terbuka tanpa memotong pembicaraannya. Dengan sikap ini, orang tua akan merasa dihargai meskipun pada akhirnya keputusan yang kamu ambil mungkin itu berbeda. Nah, langkah selanjutnya, langkah keempat, kamu bisa tunjukkan bahwa kamu siap bertanggung jawab atas pilihan yang kamu ambil. Misalnya dengan menunjukkan komitmen untuk bersungguh-sungguh, disiplin, dan berusaha memberikan hasil yang terbaik. Hal ini dapat membantu orang tua kamu merasa lebih yakin bahwa kamu tidak memilih hanya karena ikut-ikutan teman atau karena emosi sesaat. Dengan cara ini, dengan cara-cara seperti tadi yang Ibu jelaskan, perbedaan pendapat itu tidak harus berubah menjadi konflik. Justru sebaliknya, perbedaan tersebut bisa menjadi proses komunikasi yang saling memahami antara anak dan orang tua. Kamu tetap dapat menyampaikan keinginan kamu, tapi tetap dalam koridor hormat dan bertanggung jawab. Nah, Febri, setelah kita membahas semuanya, Ibu ingin mengajak kamu untuk melakukan refleksi sebentar. Dari seluruh pembahasan tadi, apa pemahaman baru yang kamu dapatkan? Saya jadi lebih paham, Bu. Ternyata kalau minat itu sangat penting. Oke, baik. Terima kasih karena sudah jujur menyampaikan perasaan kamu. Lalu, bagaimana perasaan kamu sekarang dibandingkan sebelum sesi konseling ini dimulai? Jadi lebih tenang, Bu, tidak setertekan sebelumnya. Ibu senang mendengarnya ya, artinya kamu sudah mulai bisa melihat situasi ini dari dua sisi, baik dari sudut pandang kamu maupun dari sudut pandang orang tua kamu. Nah, menurut kamu langkah apa yang bisa kamu lakukan setelah sesi ini? Saya ingin mencoba berbicara lagi dengan orang tua, tapi dengan cara yang lebih tenang dan menjelaskan alasan saya memilih ekonomi. Itu rencana yang bagus dan baik. Ibu harap kamu bisa menyampaikan pendapat kamu dengan tenang seperti yang tadi kita bahas. Jangan lupa juga untuk tetap menghargai pendapat orang tua kamu karena pada dasarnya mereka yang terbaik untuk kamu. Kamu juga berhak memilih jalan hidup kamu, termasuk jurusan yang sesuai dengan diri kamu. Yang terpenting adalah kamu menjalani pilihan itu dengan tanggung jawab, kesungguhan, dan komitmen. Nah, sebagai tindak lanjut dari sesi konseling hari ini, Ibu ingin kita menjadwalkan sesi konseling lanjutan untuk melihat perkembangan kamu setelah berdiskusi dengan orang tua kamu. Pada pertemuan berikutnya nanti, kita akan membahas bagaimana proses komunikasi kamu dengan orang tua kamu, perasaan yang kamu rasakan setelahnya, serta apakah kamu semakin mantap dengan pilihan jurusan yang akan kamu ambil. Kira-kira, apakah kamu bersedia jika kita menjadwalkan sesi lanjutan 2 minggu ke depan? Ya, Bu, saya bersedia.
Oke, baik. Berarti kita sepakati sesi konseling lanjutan 2 minggu ke depan. Tetapi jika sebelum waktu tersebut kamu merasa perlu berdiskusi atau mengalami kebingungan, kamu bisa menghubungi ibu terlebih dahulu. Ibu harap setelah pada sesi berikutnya nanti, kamu sudah memiliki gambaran yang lebih jelas dan merasa lebih tenang dalam menyikapi perbedaan pendapat dengan orang tua kamu. Baik, Ibu tutup sesi hari ini. Terima kasih sudah terbuka dan aktif dalam sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Febri. Ya.